Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ilal huda wassawab, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Semoga kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun ini tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang keempat, yaitu dengan kita berpuasa, mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui syarat-syarat kita berpuasa, maka kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan dan kita berpuasa, dan kita pertama sekali yang wajib kita lakukan adalah tabyitun niyah. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya, bahwasanya wajib dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk kita mewajibkan, untuk kita melaksanakan niat. Wajib dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk kita melakukan niat pada malam, pada setiap malam di bulan Ramadan. Niatnya sudah kita bahas, arti daripada niat itu pun kita sudah bahas dalam pertemuan kita sebelumnya. Yang boleh kita ulang lagi pada pertemuan ini, kita ucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah itu pada malam hari kita disunahkan untuk sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti barokah? Kata ulama, al barokah thubutul khair fi syai'. Adanya kebaikan dalam sesuatu itu disebut dengan keberkahan. Adanya kebaikan di dalam harta kita, adanya kebaikan dalam makanan kita, rezeki kita, maka itu sudah disebut berkah. Maka ketika kita makan sahur, maka kita mendapatkan keberkahan dalam makanan kita sesuai dengan sabda baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita makan sahur, dan disunahkan ketika kita bersahur, kita disunahkan untuk mentakhir sahur dan mengawalkan iftar, yaitu berbuka puasa. Kita disunahkan untuk mentakhir sahur, yang arti daripada takhir adalah melambatkan sahur. Bukan berarti mentakhir sahur sampai terdengar azan kita masih makan sahur, tidak. Melainkan mentakhir sahur ketika kita makan, maka ada sedikit waktu yang dapat tersisa, kemudian kita sudah masuk ke dalam waktu imsak. Jangan sampai takhir sahur ini menjerumuskan kita kepada waktu keraguan-raguan, di mana setelah imsak kita masih makan, kita masih minum, sampai terdengar azan kita pun masih makan dan masih minum. Itu memaknai hadis Nabi SAW dengan keliru. Yang dimaksud dengan takhir sahur adalah tidak makan malam kecuali sudah mendekati waktu sahur. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan kami akan bersahur, setelah isya mereka makan dengan kenyang, kemudian mereka tidur sampai subuh. Mereka katakan mereka sudah bersahur. Mereka tidak mendapatkan sunnah sahur yang sebenarnya. Sahur adalah waktu sahar, di mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis turun ke muka bumi. Yang dimaknakan dengan turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, aina hal min da'in fa'astajibulah. Apakah ada yang berdoa kemudian aku akan mengabulkan doa mereka? Adakah orang yang meminta, akan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta? Pada waktu itulah kita makan sahur. Dalam Al-Quran dijelaskan, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu sahur itulah kita disunahkan untuk makan sahur.
yang ulama katakan waktunya adalah sepertiga malam terakhir. Jadi malam kita dibagi 3, maka sepertiga malam terakhir itu sudah masuk pada waktu sahur. Mungkin dimulai sejak pukul 2, pukul 1, pukul 2 malam hari kita sudah boleh untuk makan sahur. Itu sudah dalam ta'khirus sahur. Dan diakhirkan lebih baik sebelum daripada masuk ke dalam waktu keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas nampak oleh kalian khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu maksudnya adalah ufuk. Ufuk sudah jelas, yaitu sudah terbit waktu fajar, sudah tidak dibolehkan kita untuk makan dan minum sampai kita tahan sampai tenggelamnya matahari di hari tersebut, atau sampai tenggelamnya matahari. Kita menahan puasa dari waktu fajar terbit sampai terbenam matahari. Yang perlu diketahui yang kita tahan adalah makan dan minum, perbuatan sia-sia, kemudian perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat merusak pahala puasa. Sebagaimana sudah dibahas juga oleh rekan kita sebelumnya, bahwasanya khamsun yufattirnus shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang dimaksudkan membatalkan puasa adalah membatalkan pahala puasa. Puasa mereka tetap sah karena mereka menahan lapar dan haus, namun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa mereka. Yang batal adalah pahalanya puasa tersebut. Sebagaimana ketika kita masih kecil, kita sering mendengar dari orang tua kita, ketika kita berdusta, berbohong, kalau bahasa kita bulak, maka kita itu batal puasanya. Nah, yang dimaksud dengan batal puasa adalah batal pahala puasa, tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Maka kita jauhi hal-hal demikian. Kehadirin wal hadirat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita berpuasa sejak sahur, sudah kita tanamkan, kita tahan diri kita, kita latih diri kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sunnah daripada sahur, kapan waktu akhir sahur, kemudian apa yang disunahkan untuk kita bersahur, yaitu kita makan dan minum sekedarnya, yaitu bukan kita makan dan minum sampai kita ini tidak merasakan haus dan lapar pada siang hari sampai kita terbenam matahari kita masih tidak lapar, bukan. Karena itu juga dapat menghilangkan hikmah daripada puasa, yang artinya adalah menahan diri dari lapar dan haus. Jadi bukan berarti kita sahur kita memuaskan diri kita dengan makanan dan minuman yang enak. Berbuka juga kita memuaskan makanan dan minuman dengan makan dan minuman yang enak. Tetapi kita atur pola makan kita, bersahur secukupnya dan berbuka secukupnya, sehingga kita merasakan hikmah daripada puasa, yaitu salah satunya adalah merasakan penderitaan orang-orang miskin, merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan, sehingga kita dapat merasakan hikmah daripada berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui sunnah-sunnah daripada sahur, maka kita amalkan. Maka kita tidak lagi sahur di awal malam, melainkan kita sahur di sepertiga malam terakhir. Kita bangun, berusaha kita bangun, kemudian setelah kita makan sahur, kita disunahkan untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu sifat daripada orang-orang mukmin adalah mereka ketika pada malam hari, ketika waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapan yang ataupun yang dianjurkan untuk kita baca di waktu sahur adalah kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita ucapkan 100 kali sebelum daripada kita melakukan salat subuh, karena di situ ada fadilah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita pada hari tersebut sampai daripada kita menjumpai hari berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang sunnah-sunnah sahur, tentang waktu akhir daripada sahur. Semoga bermanfaat. Yang baik dan benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.